Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Haleluya, puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah 1 bulan menjalani tahun yang baru. Dan itu semua kita percaya karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur atas kasih Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Nyata dalam
saudara untuk bangkit berdiri. segenap hatimu. Buat kasih setia, Karena kasih setia Tuhan begitu ajaib. hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, yang selalu beserta dengan kami. Apapun yang kami lalui Tuhan saat ini, kami percaya Engkau ada bersama kami. Terima kasih Bapa, kami mau memuji, kami mau lebih bagi bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, boleh lambaikan tangan kepada kanan kiri, kepada depan belakang, saling menyapa dengan senyuman. Karena kita mau bersuka cita di tempat ini, di rumah Tuhan. Haleluya, Tuhanku Maha Besar. Kita mau puji Tuhan, kita mau besarkan keagungan Tuhan. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih lagi kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan Yesus, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih lagi serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita bertepuk tangan buat keagungan Tuhan. Kita mau memuliakan kebesarannya. Haleluya. Kita mau serukan namanya. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan
nama Tuhan, amin. Kita percaya bahwa kasih Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Baik dahulu, sekarang maupun selamanya kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kasih Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita, amin. Amin. Kita mau nyanyikan pujian kepada Tuhan bahwa Yesus kita yang ajaib, Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan bahwa Yesus kita ajaib, Tuhan kita ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. tak berubah, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari. setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yeay. Kita pujian ini lagi pada Tuhan. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yeay. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Baik dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Tuhan yang menolong kita, apapun yang kita lalui saat ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Dia yang ajaib, Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Amin. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, tak berubah. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan lagi dengan iman. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Dia Tuhan kita yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Walaupun kami tak tahu hari esok Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini kami Tuhan mau mendengarkan
firman-Mu Bapa. Berfirmanlah kepada setiap kami Bapa. Gelisah Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, karena kami sungguh mengaminkan apa yang baru saja kami nyanyikan. Memasuki tahun yang baru yang sudah hampir selesai bulan pertama ini, kami tetap mengatakan bahwa tahun ini banyak yang tidak pasti. Urusan pandemi dengan berbagai macam varian daripada virus
membuat begitu banyak manusia termasuk kami mengalami kegelisahan, kegalauan, bahkan mungkin ada di antara kami yang terhantam langsung dengan dampak daripada pandemi. Namun Tuhan, kami beriman terang di dalam tahun ini berasal daripada Engkau yang terus tidak pernah bosan-bosan menyampaikan petunjuk hidup bagi kami. Melalui firman-Mu yang akan kami buka sebentar lagi, yang akan kami renungkan, kiranya kuasa daripada Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh menuntun kami untuk melihat satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang adalah contoh dan teladan bagi kami untuk berjalan dalam visi-Mu. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu. Bantu kami untuk fokus, buka telinga kami, hati kami, dan siap melakukan apa yang Kau akan sampaikan. Dengar seru doa kami ya Bapa, yang kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, baik yang di ruang kebaktian ini maupun yang akan beribadah secara rekaman ya, nanti sore, ataupun ada di antara Bapak Ibu yang juga sekarang menyaksikan ibadah secara daring. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, Shalom. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan saudari. Anda lihat tangan saya. Apa bedanya? Coba semua tangannya begini. Tadi kan rekan kita worship leader, pemimpin ibadah, Shalom begini kan. Ini dada. Shalom, pulang sana, dada. Ya. Ini simbol Kristiani. Ini simbol Kristen, artinya damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus beserta dengan kamu. Coba keluarin tangannya. Gak boleh begini ya, gak boleh begini ya, begini. Ininya dempet. Kenapa dempet? Ada yang tahu gak? Ini kan 3 nih. Ya. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 jari kan? Kenapa dempet? Tuhan Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan Yesus itu manusia atau bukan? Manusia. Tuhan Yesus itu Tuhan dan manusia. Makanya jarinya dempet. Ya. Jadi ini simbol Kristiani. Kalau biasa kalau di luaran kan kita pakainya begini ya. Pak Jokowi selalu begini ya. Ini simbol yang universal. Ya. Kita punya simbol Kristiani. Ya. Cuma sayangnya kita orang Kristen ini banyak jadi orang Kristen yang tidak terlalu pusingin sejarah, ya. Padahal banyak sekali orang Kristen di sepanjang zaman 2000 tahun lebih yang sudah belajar berjalan dalam visi Tuhan. Itu tema yang akan kita renungkan Bapak Ibu saudara yang terkasih, ya. Jadi nanti setiap kali Shalom ingat jari ini, ya. Ini damai sejahtera Allah Tritunggal beserta dengan saudari semua. Nah salam kenal, saya Budianto Lim. Seingat saya pernah berbagi firman cuma direkam tahun lalu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah ingat-ingat samar-samar wajah saya ya. Nah saat ini saya melayani penuh waktu sebagai dosen bidang ibadah. Jadi gimana cara bikin kebaktian yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu tanggung jawab saya untuk mengajar kepada mahasiswa-mahasiswi calon hamba Tuhan penuh waktu. Jadi saya melayani di STT Reform Indonesia di Kemang. Nah saya bersyukur karena saya punya kesempatan untuk berbagi firman Tuhan di gereja saudari. Karena STT kami pendiri yaitu Pendeta Yakub Susabda dan beberapa dosen lainnya juga cukup sering melayani di gereja GBI. Bahkan ada beberapa daripada teman-teman jemaat GBI yang memperlengkapi diri studi Alkitab teologi di STT Reform Indonesia. Nah saya datang kebaktian hari ini bersama dengan penginjil Lydia Syah, istri saya, yang juga sebenarnya beliau duluan ya, yang taat menerima panggilan Tuhan, udah gitu pelayanan full time ya di salah satu GKY di Jakarta tahun 96 sampai 2002. Dulu saya kerja di BCA ya, tapi kemudian Tuhan panggil. Dan kemudian saya belajar taat meskipun susah ya. Karena kerja di BCA itu enak banget Bapak Ibu. Ya, enak banget dah pokoknya dah. Saya nggak usah cerita banyak-banyak.
Intinya saya nggak mau, tapi saya belajar taat dan akhirnya Tuhan pimpin saya untuk studi Alkitab dan kemudian melayani di Singapura dari 2001 sampai 2017. Kemudian kami rasakan Tuhan berikan visi yang baru untuk kami pulang ke Indonesia untuk memperlengkapi para calon pendeta penginjil. Ya. Jadi tema hari ini kami udah jalanin. Berjalan dalam visi Tuhan, tema yang penting sekali di awal tahun. Tetapi mari kita tidak punya ekspektasi yang salah mengenai berjalan dalam visi Tuhan. Oleh karena itu kita perlu melihat, mendengar perkataan Tuhan sendiri di dalam kitab Kejadian pasal 12. Silakan Bapak Ibu membuka Kejadian pasal 12. Ayat 1 sampai 9 yang adalah dasar daripada seluruh perenungan tema kita pagi hari ini. Jadi silakan dibuka Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Ngomong-ngomong di sini kalau baca Alkitab biasa baca sama-sama atau pendeta yang bacain? Boleh ngomong aja, jangan takut. Sama-sama ya. Oke. Saya akan baca ayat 1 sampai 3, Bapak Ibu baca ayat 4 sampai 6. Kemudian saya sisanya 7 sampai 9 saya bacain lagi, ya. Kalau sudah siap Alkitabnya semua bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdiri membaca firman Tuhan sebagai sebuah sikap siap saya mau dengar Tuhan mau ngomong apa lewat Alkitab. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, 1 sampai 3 saya dulu, 4 sampai 6 Bapak Ibu, 7 sampai 9 saya. Ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jemaat. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian Abram pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah Abram adalah salah satu kisah dalam Alkitab yang bisa mengajarkan kita mengenai apa sih berjalan dalam visi Tuhan. Jadi renungan kita fokus ke satu pertanyaan, bagaimana kita bisa berjalan dalam visi Tuhan, apa yang kita perlu dapatkan, apa yang perlu kita lakukan supaya bisa berjalan dalam visinya Tuhan. Nah tentu nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut ceritanya Abram, dimulai dari Kejadian 12 sampai Abraham mati, Kejadian 25. Ya nanti Anda bisa lihat-lihat lagi Alkitab tersebut. Tetapi yang jelas pengalaman Abram di Kejadian 12 ini unik sekali. Karena ia diberikan visi oleh Allah yang berisi 3 janji. Janji yang pertama adalah Allah berjanji memberikan suatu negeri kepada Abram. Ya, suatu tanah atau suatu properti supaya Abram dan keluarganya bisa hidup dengan baik. Yang kedua, Allah berjanji menjadikan Abram
sebagai bangsa yang masyhur, reputasinya tersohor. Namanya baik, ya kalau kita pakai bahasa kita sekarang. Namanya baik. Dia bukan orang yang brengsek dan sebagainya. Namanya itu dihormati orang-orang. Terus yang ketiga, Allah berjanji untuk memberkati Abram supaya olehnya, di sini satu ya. Bukan oleh keturunan-keturunannya, bukan. Tapi olehnya satu keturunan. Olehnya semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Kita ini adalah orang-orang non-Yahudi yang adalah semua kaum yang diberkati karena Abraham beriman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu aspek yang simpel sekali yang kita perlu renungkan. Satu, jangan punya ekspektasi kita dapat visi yang sama persis kayak Abram. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang senior nih ya, yang udah usianya di atas 65 tahun. Waktu Abram menerima visi ini, dia udah senior. Jadi jangan merasa kalau sudah pensiun, sudah nggak kerja, sudah tidak menghasilkan, maka Tuhan tidak akan kasih visi apa-apa. Tidak. Sama halnya dengan yang muda. Ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa sekali dari kitab suci, bahwa Allah memberikan satu prinsip utama. Bahwa visi diberikan. Visi kalau betul dari Tuhan bukan dicari-cari kayak kita pergi ke tukang, ke orang pinter, cari-cari ya. Cari-cari jodoh, enggak. Visi itu diberikan oleh Tuhan. Nah ini prinsip yang kita perlu bongkar ya dengan lebih seksama Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi maksud saya begini, ini yang kita perlu pahami dengan tepat mengenai makna visi diberikan. Waktu Allah memberikan janji suatu negeri kepada Abram, sebenarnya Abram itu sudah punya gambaran tanahnya di mana, yaitu tanah Kanaan. Dengan kata lain, Abram itu pergi dari Haran bawa seluruh keluarga, bukan dengan iman buta, bukan. Abram itu berangkat dari Haran setelah mendengar firman dengan iman yang rasional. Kenapa saya berani ngomong begitu? Coba Bapak Ibu lihat Kejadian 11 ayat 27 sampai 31. Karena bapaknya Abram yaitu Terah memang memboyong keluarga untuk ke tanah Kanaan. Nah ini coba semoga ini jalan nih. Nah, coba tolong next deh, ya nggak jalan. Nah tanah Kanaan tuh, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan peta ini, Abram bersama bapaknya Terah dan keluarga besarnya, mereka lahir di Ur Kasdim yang paling bawah tuh ya, yang ini, nih Ur Kasdim. Tapi anaknya satu meninggal, namanya Haran. Ya Haran punya anak Lot. Si Haran meninggal di sini. Kemudian Terah boyong keluarganya pindah. Menurut Bapak Ibu kenapa mesti pindah? Kenapa mesti migrasi? Di sini pasti ada yang pernah kehilangan keluarga dong. Susah gak kehilangan keluarga? Waktu papa saya meninggal dunia karena kecelakaan, ditabrak motor di Kepu Timur. Ditabrak motor 4 hari koma udah gitu jalan. Mama saya selalu cerita ke saya, aduh Bud gimana ya, mama di rumah tuh lagi duduk di ruang tamu ngelihat papa lu lagi nonton TV. Rasa kehilangan itu dalam sekali. Nah Anda bayangkan mereka kehilangan anak di sini. Jadi kemungkinan besar Terah, bapaknya Abram, bawa boyong semua keluarga pindah karena kedukaan dan kehilangan yang mendalam. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Abram sudah tahu mereka mau ke tanah Kanaan. Karena memang bapaknya si Terah itu pengennya perginya ke sini. Tapi nyangkut di kota Haran. Ya, kita nggak tahu kenapa dia berhenti di Haran. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ini daerah yang hijau. Ini di Timur Tengah kuno, itu daerah yang subur. Kalau daerahnya subur, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit.
subur bisa bercocok tanam. Habis bercocok tanam dapat hasil bumi. Apa dapat hasil bumi? Kemudian dijual. Makanya mereka pengennya ke tanah Kanaan. Karena ini kan dekat laut. Anda perhatiin deh, ibu kota yang besar di seluruh dunia rata-rata dekat laut. Jakarta dekat laut. Surabaya dekat laut. New York dekat laut. Beijing agak dalam sih Beijing. Shanghai, pusat ekonomi China. Dekat laut, rata-rata dekat laut, ya. Jadi kadang-kadang saya juga bingung ya, kadang apa? Ini kalau orang Tionghoa kan kalau beli rumah itu pengen yang dekat laut gitu loh, ya. Apa ya? Katanya ada hokinya gitu kan? Kan besok mau Imlek nih, gitu kan? Ini udah dari dulu Bapak Ibu. Jadi mereka pengennya ke sini, tapi nyangkut di Haran, ya. Nah, kenapa nama kota ini Haran? Karena Terah kelihatannya masih belum bisa move on. Dia masih berduka. Begitu ketemu satu kota, kota itu dinamain nama anaknya Haran. Sampai Terah meninggal dunia di kota Haran. Ya. Nah, kemudian begitu Terah meninggal dunia, Tuhan berfirman kepada Abram. Nah, ini timingnya udah pas banget dah. Abram itu gak mau terus-menerus dikelilingin, diselimutin sama kedukaan, kehilangan. Dia mau move on. Karena dia maunya ke tanah Kanaan. Ada prospek yang besar. Jadi ketika Allah berfirman, Abram dengar, kemudian ayat 4 Abram jalan, berangkat. Abram ini berangkat dengan iman yang rasional. Jadi iman orang Kristen itu bukan iman buta Bapak Ibu. Iman yang rasional, iman yang mikir, iman yang bolak-balik tanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa? Ya, jadi ini satu hal yang luar biasa sekali saudara yang terkasih. Dengan kata lain, Abram tahu intensi ayahnya adalah ke tanah Kanaan. Jadi waktu Allah berfirman, aku akan memberikan suatu negeri, Abraham itu tahu ini daerahnya. Cuma Abram gak tahu di titik yang mana yang bakal jadi propertinya dia. Disitulah iman berelasi dengan Allah yang berfirman kepadanya. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini satu hal yang luar biasa sekali. Karena ini memunculkan prinsip yang pertama. Yang sebenarnya cukup simpel ya. Kok tiba-tiba ke online giving? Bukan saya ya Bapak Ibu ya. Saya nggak minta persembahan Bapak Ibu. Ya. Nah, prinsip pertama. Menerima visi dari Tuhan. Jadi berjalan dalam visi Tuhan. Ya simpel dong ya. Mulai aja, terima dulu visinya. Kalau kita nggak terima visi, mau jalan dalam visi Tuhan yang mana? Ya. Jadi Bapak Ibu visi Tuhan diberikan artinya Tuhan itu mengambil komponen realita hidup kita yang penuh keprihatinan. Lalu Tuhan berikan pandangan jauh ke depan mengenai bagaimana seharusnya hidup bersama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu saya terkasih seorang pendeta bernama Andy Stanley menjelaskan mengenai anatomi visi dari Tuhan. Visi itu lahir dalam jiwa kita yang tidak puas dengan status quo. Kemudian memimpikan situasi hidup yang semestinya terjadi. Jadi visi itu dimulai dengan kegelisahan. Ini ada yang gak benar nih. Ini cucu saya semestinya gak boleh begini nih ngomong ke papa mamanya. Gelisah. Ya, ada sesuatu yang mesti diberesin. Dan pada saat yang sama pelan-pelan diberikan ide bagaimana membereskannya. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, kegalauan batin bisa perlahan-lahan berubah menjadi visi. Coba. Ya jadi kegalauan batin bisa perlahan-lahan berubah jadi visi karena ada ide yang dimunculkan oleh Allah. Ya, jadi gelisah, dapat ide, kemudian ide itu jadi visi. Nah,
Kita baru boleh mengklaim visi itu dari Tuhan kalau ada elemen moralitas di dalamnya. Kalau Anda mengklaim bahwa Tuhan kasih saya visi tahun ini jadi orang lebih kaya, itu bukan visi Bapak Ibu. Itu kita nggak usah jadi orang Kristen, bisa kayak begitu kok. Saya dulu bukan orang Kristen, saya sembahyang agama Buddha 1,5 tahun. Jadi orang Buddha, jadi orang Hindu, Muslim dan sebagainya. Mau jadi orang kaya aja gampang. Kok jadi koruptor aja, jadi orang kaya kok. Itu bukan visi. Kalau visi ada elemen moralitas. Ada elemen bahwa saya kerjakan ini untuk Tuhan. Bukan untuk diri saya sendiri. Jadi ini satu hal yang sangat krusial sekali soal yang terkasih. Jadi mulai dari gelisah karena ada sesuatu yang gak beres. Ya, gelisahnya itu gak cuma seminggu, 2 minggu. Bisa bertahun-tahun. Terus pelan-pelan ide dimunculkan. Tetapi tidak semua ide, tidak semua cita-cita adalah visi dari Tuhan. Visi dari Tuhan harus ada elemen moralitas. Mengubah kemanusiaan dan sebagainya. Nah, contoh yang simple. Silakan next. Sepasang suami istri bernama Bridget dan Don Brewster. Mereka dari Amerika, mereka pergi ke Kamboja untuk melakukan pelatihan, ya, training. Nah, kemudian mereka mendapatkan berita mengenai realita terjadinya jual beli anak perempuan di bawah usia untuk dijadikan pekerja seks di Kamboja. Yang jual siapa? Keluarganya yang jual. Karena orang-orang di Kamboja itu begitu miskin, ya. Mereka pengen dapat duit lebih banyak, dia jual anak supaya jadi pekerja seks. Nah, ketika mereka balik lagi ke Amerika, mereka gelisah banget dengan realita ini. Ini gimana ya? Mesti diapain ya? Kenapa mereka gelisah? Karena mereka punya 3 anak perempuan dan 6 cucu perempuan semua. Mereka ngebayangin kalau anak perempuan kami, cucu perempuan kami dijual jadi pekerja seks, itu rasanya gimana ya? Itu jalan keluarnya apa ya? Gak kebayang mereka. Akhirnya mereka balik lagi ke Kamboja, lakukan survei, cari informasi kurang lebih 3 minggu sampai sebulan. Dari situ ditanam sebuah ide. Ini kita mesti gimana caranya menyelamatkan anak-anak perempuan yang sudah dicemplungin ke dalam rumah singgah. Tapi ya rumah singgah itu anak perempuan di dalam satu kamar terus, cowok datang bolak-balik untuk melayani itu cowok. Mereka berdoa, mereka tanya Tuhan, Tuhan ini mesti diapain? Nah, ide itu perlahan-lahan menjadi visi. Tuhan memberikan visi supaya mereka membuka sebuah pelayanan yang disebut sebagai AIM, ya, Agape International Ministry. Next. Nah, Bapak Ibu saya yang terkasih, ketika mereka menjalankan pelayanan tersebut, awalnya mereka berpikir kita selamatin aja dulu deh anak-anak perempuan ini. Nah, ternyata itu gak bisa. Karena setelah diselamatin terus ternyata anak perempuan ini banyak sekali luka di dalam. Ya, banyak sekali yang mesti diberesin, mesti dapat kesembuhan batin. Akhirnya bukan cuma rescue, tetapi mereka mesti restorasi. Next slide. Dan terakhir, mesti dibantuin ini anak-anak perempuan yang bertumbuh jadi remaja, kemudian jadi pemudi untuk bisa masuk kembali ke dalam masyarakat. Itu visi dari Tuhan. Nah, ternyata saudara yang terkasih, berjalan bersama dengan visi Tuhan bukan sesuatu yang gampang. Tahun 2017 yang lalu, pelayanan ini hampir ditutup oleh pemerintah Kamboja. Kenapa? Karena Perdana Menterinya tersinggung. Ya. Karena ternyata ini suami istri bersama pelayanan AIM ini banyak diinterview. Ya. Salah satunya CNN. Nah, nggak tahu gimana berita CNN itu seolah-olah menjelekkan pemerintah Kamboja. Jadi pemerintah Kamboja mencoba untuk menutup-nutupi peristiwa tersebut. Tapi puji Tuhan semua lewat dan bisa tetap berada pelayanan tersebut di Kamboja. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Berjalan dalam visi Tuhan, terima dulu visinya. Tetapi jangan salah ekspektasi mengenai visi. Visi yang saya maksud di sini bukan kita dapat penglihatan, ya.
Tuhan kasih lihat gambaran masa depan. Nggak harus selalu begitu ya. Tuhan bisa kasih seperti itu, bisa Bapak Ibu. Ya, bisa. Tetapi kita tidak perlu menuntut Tuhan kasih visi yang penglihatan-penglihatan seperti itu Bapak Ibu saudara yang terkasih. Yang jelas visi dimulai dengan kegelisahan atas situasi yang kita lihat. Kemudian muncul ide. Tetapi tidak semua ide pasti jadi visi. Karena ide yang betul-betul visi dari Tuhan, ada elemen moralitas seperti yang dicontohkan di dalam kehidupan Pak Sutri ini. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, sama seperti Abram, Pak Sutri ini berjalan dalam visi Tuhan ketika mereka melangkah. Ya, begitu ada gelisah, nggak dicuekin gelisahnya. Mereka melangkah, mereka balik ke Kamboja. Nah artinya saudara yang terkasih, ini poin yang kedua, silakan next slide. Saudara dan saya bisa berjalan dalam visi Tuhan kalau kita bersedia keluar dari zona nyaman dan lakukan langkah iman yang pertama. Ya, lakukan langkah iman pertama itu yang paling susah karena kita takut ini benar atau bukan dari Tuhan. Kalau kita nggak melangkah kita nggak tahu. Contoh cerita Petrus jalan di atas air, masih pada ingat? Ingat Bapak Ibu cerita Petrus jalan di atas air? Lagi badai, murid-murid di perahu, Tuhan Yesus jalan di atas air. Udah gitu Petrus bilang, kalau betul itu kamu Yesus, suruh saya jalan. Petrus jalan di atas air. Gak ada murid-murid yang jalan di atas air kecuali Petrus. Ya. Dia khawatir karena ada angin. Dia jatuh, hampir tenggelam, ditarik sama Tuhan Yesus. Mesti melangkah. Melangkah pertama itu yang penuh dengan resiko Bapak Ibu saudara yang terkasih. Nah ini yang dilakukan oleh Abram di ayat 4 sama 5. Firman Tuhan di ayat 1 sampai 3 udah diberikan. Kemudian Abram ayat 4. Lalu pergilah Abram. Abram itu gak banyak nanya ya. Dia gak banyak nego. Tuhan kamu tuh Tuhan yang mana ya? Ingat tadi peta. Abram itu dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu menyembah berhala patung banyak sekali. Nah sekarang ini Tuhan gak ada wujudnya nih, gak ada fisiknya. Ngomong, Abram gak banyak cincong, dia jalan langsung. Karena dia percaya ini beda nih Tuhannya nih. Karena Tuhannya gak nunjukin fisiknya tetapi Tuhan ngomong. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih ini mengandung resiko buat Abram. Tetapi Abram melangkah di dalam iman karena dia belajar mendengar apakah ini visi dari Tuhan. Nah begitu Abram tiba di tanah Kanaan, iman dan rasionya menghadapi tantangan yang baru. Karena tanah Kanaan beda sekali dengan kampung halamannya Bapak Ibu saudara yang terkasih. Tetapi ia sudah keluar dan meninggalkan zona nyaman. Dan ini bukan hal yang mudah. Udah gitu dia kagak tahu yang mana tanah yang bakal jadi milik dia buat keluarganya juga. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya bersyukur di sini banyak sekali yang kebaktian dari Bapak Ibu loh. Kalau di sini tiap minggu kebaktian berapa orang mestinya kalau penuh? 200 ada gak? Ada ya. Ini banyak sekali loh. Saya ke gereja-gereja pelayanan yang udah onsite gak sebanyak ini. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu melangkah ambil resiko. Ngumpul di gereja. Untuk beribadah, untuk dengar firman Tuhan. Anda tahu yang saya dengar dari banyak gereja, dari banyak pemimpin gereja udah kecapean. Kecapean kenapa? Karena ngajakin jemaat untuk datang ke gereja sekarang susahnya minta ampun Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak orang Kristen udah enak. Kebaktian di rumah sambil ngopi, sambil gosok baju, sambil bolak-balik ke dapur masak buat makan siang. Ya, udah enak di rumah. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih ketika kita tetap melangkah, beribadah, berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman di gereja yang memang sudah disetujui sebagai tempat di mana Tuhan hadir, berarti di situ kita mengambil langkah iman yang sederhana tuh. Ya. Nah sampai ada pemimpin gereja yang juga komplainnya ke saya ya, karena kan saya dosen ya. Jadi banyak pemimpin gereja nggak boleh komplain ke majelis gerejanya, bisa di-ngomelin, tadi keluarin lagi. Dia komplainnya ke dosen. Iya Pak, aduh capek banget Pak. Jemaat itu
lebih berani ambil resiko jalan-jalan ke mall daripada ke gereja, Pak. Bener gak? Jujur. Kita ke mall, udah gak betah nih di rumah nih. Nomor satu yang kita pikirin, kapan gue nonton lagi 21. Udah gitu merasa kayak pahlawan. Gila kalau gue gak nonton 21, bangkrut tuh 21. Karena semuanya nonton Netflix sekarang. Ya, di rumah ada Netflix. Cuma pay goceng, gitu kan. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya bersyukur Anda ambil resiko. Melangkah, ini hal yang sederhana ya. Tapi banyak realita hidup kita yang membutuhkan kita keluar dari zona nyaman, melangkah di dalam iman. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, satu hal yang saya kira penting ya. Kalau kita melangkah di dalam iman, apakah kemudian kita kebal terhadap krisis? Kalau kita melangkah dalam iman, apakah kemudian kita kebal sama virus COVID? Omikron, Jakarta paling tinggi lagi nih. Enggak, kita enggak kebal saudara yang kasih. Karena berjalan di dalam visi Tuhan, kita perlu expect krisis akan menerpa kita juga. Dan kita enggak kebal terhadap krisis. Itu pun terjadi sama Abram. Nanti Anda pulang baca ayat 10. Abram itu kan udah nyampe nih tanah Kanaan. Dia cari ya tanah yang mana yang Tuhan mau nih. Ayat 10 ada krisis pangan, kelaparan di tanah Kanaan. Dia mesti ngungsi lagi ke Mesir. Krisis saudara kasih. Tapi dia tetap berjalan di dalam visi Tuhan. Jadi mari kita punya ekspektasi yang tepat ya. Kalau kita betul mau berjalan di dalam visi Tuhan, jangan expect kita kebal terhadap krisis. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu. Saya bersyukur hari ini kita memuji Tuhan banyak sekali. Kita mengumandangkan, kita menyatakan nyanyian yang sebenarnya berisi pengakuan iman bahwa Yesus itu adalah Raja. Yesus itu berkuasa dan sebagainya. Saya mau tanya Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu berjalan dalam visi Allah gak? Hah? Jawabnya kan ragu sih. Hah? Tuhan Yesus berjalan dalam visi Allah atau enggak? Ya atau amin. Ya atau amin sama aja ya. Enggak ada pilihan. Amin apa enggak? Yesus berjalan dalam visi Allah, udah gitu dia ketemu krisis gak? Krisis disalibkan kok. Jadi jangan punya ekspektasi yang salah. Ya buat kita yang masih muda nih ya. Wah Tuhan kasih saya visi. Tuhan kasih saya visi untuk buka usaha. Saya gak mau kerja sama orang lagi. Ya, ada elemen moralnya. Saya mau buka usaha jadi bos yang tidak seperti bos saya. Bos saya itu Kristen si Kristen. Tapi gaji tiap bulan dikurangin, ditahan dan sebagainya. Saya gak mau jadi bos begitu. Gue pengen buka usaha sendiri. Dapat visi dari Tuhan. Tapi begitu jalanin usaha sendiri, babak belur, ya, dihantam kiri, ditipu kanan, dimakan duitnya dan sebagainya. Apa benar ini visi Tuhan? Katanya engkau yang kasih saya visi Tuhan. Kok ini jalannya setengah mati? Udah gitu, jadi pengusaha itu lebih susah daripada karyawan. Ya, di sini yang pengusaha pasti ngangguk-ngangguk nih. Ya, jadi pengusaha itu bayar gaji orang. Jadi karyawan kita tinggal nunggu digaji. Semasa pandemi pengusaha tiap malam mungkin gak bisa tidur. Bulan depan bisa bayar gaji apa enggak? Jangan pikir jadi pengusaha karena Anda ngelihat teman gereja jadi pengusaha enak-enak semua hidupnya ya. Mobilnya ganti 2 tahun sekali. Rumahnya juga ganti, bajunya ganti melulu. Ya. Bajunya ganti mulu, setiap minggu kelihatan ganti baju terus ya. Nah, hati-hati saudara yang terkasih. Ketika kita berjalan dalam visi Tuhan, kita perlu punya ekspektasi contoh utama kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau Tuhan Yesus aja ketemu krisis sampai kayak begitu, ya kemudian kalau kita mikirnya, pokoknya kan ini semua dari Tuhan, pasti lancar lah, pasti semuanya mulus. Ya udah gitu kita pakai ayat Alkitab lagi, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Barang siapa bergantung bersandar pada Tuhan maka akan diluruskan jalannya. Ya.
Salah ngerti semua perkataan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini satu hal yang penting sekali. Berjalan dalam visi Tuhan tidak menjadikan kita kebal. Nah oleh karena itu bagaimana kita tahan banting di dalam menjalankan visi kalau memang betul itu dari Tuhan. Ya, tentu contoh kita kembali Tuhan Yesus Kristus. Nah tetapi di dalam Kejadian 12, Abram itu melakukan satu tindakan yang konsisten. Dan satu tindakan ini kalau kita lakukan di dalam hidup kita setiap hari, bukan setiap minggu ya. Setiap hari termasuk hari Minggu berarti. Kalau kita lakukan tindakan ini, kita bisa berjalan dalam visinya Tuhan. Next slide. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Abram melakukan hidup yang menyembah Tuhan. Buktinya apa? Anda lihat ayat 7-8. Tuhan menampakkan diri, kemudian Abram mendirikan mezbah. Ayat 8 disebutin lagi, Abram mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Ini cara penyembahan di Timur Tengah kuno. Memanggil nama Tuhan artinya berelasi, berdoa, berkomunikasi, dengerin Tuhan, kemudian ngomong sama Tuhan. Kita bisa ngomong sama Tuhan karena Tuhan adalah seorang pribadi. Tuhan adalah Tuhan yang berkomunikasi dengan kita. Nah saudara yang terkasih, oleh karena itu untuk bisa berjalan dalam visi Tuhan, nomor 3, hidup menyembah Tuhan. Gak ada jalan pintas lain. Nah pertanyaannya bagaimana hidup menyembah Tuhan dalam keseharian? Ada 4 hal. Dan ini bagian akhir daripada perenungan kita. Yang pertama, next slide, daily votum. Lakukan daily votum. Siapa di sini yang tidak pernah dengar istilah votum? Ada gak yang tidak pernah dengar istilah votum? Atau di sini siapa yang pernah dengar istilah votum? Ya pasti semua karena saya udah sebutin. Ya baru saya sebutin gitu kan. Votum itu adalah sebuah pengakuan bahwa kita hidup di hari Senin, Selasa, kita hidup karena Tuhan mau kita hidup. Kalau Tuhan udah mutusin kamu besok gak usah hidup. Bisa gak? Bisa banget Bapak Ibu. Jadi daily votum itu pengakuan bahwa saya hidup hari ini karena Tuhan masih mau saya hidup dan melakukan karya yang memuliakan Allah. Jadi mulailah tiap hari dengan daily votum. Coba ngomong sama-sama. 2, 3. Daily votum simple. Anda bangun tidur, duduk di pinggir ranjang, kemudian Anda ucapkan. Ya, ucapkan kalimat ini. Pertolongan saya untuk hidup hari ini, datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tiap hari lakukan itu. Nah setelah itu baru lakukan semua rutinitas di pagi hari. Yang kedua, daily tehillim. Coba semua ngomong. Tehillim artinya praise, puji-pujian. Jadi saudara yang terkasih, daily tehillim kita lakukan artinya kita menyanyi, memuji Tuhan tiap hari. Jangan cuma di hari Minggu atau kebaktian. Karena hidup yang menyembah Tuhan tidak sama dengan menyanyi. Hidup yang menyembah Tuhan justru, tadi kan kita nyanyi, ku bersyukur ya. Bersyukur paling gampang dinyanyiin atau dijalanin besok Senin. Lebih gampang mana? Lebih gampang dinyanyiin. Ku bersyukur, ku bersyukur. Tetapi kita gak pernah benar-benar bersyukur. Karena kita gak tahu apa yang kita syukuri. Nah kalau kita ditanya gitu ya. Kita tadi nyanyi bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Terus nanti ditanya, kamu bersyukur apa? Mungkin kita butuh waktu untuk mikir. Ya pokoknya bersyukur semuanya deh Tuhan. Kalau ngomongnya begitu itu bersyukurnya mikir apa enggak? Bersyukur untuk semuanya deh Tuhan. Itu mikir enggak? Hah? Itu mikir enggak Bapak Ibu? Kenapa enggak? Karena bersyukurnya gelondongan ya. Dirapel bersyukurnya. Kalau kita bersyukur begini nih ya. Ini kan semua di rumah nih ya. Terus istri ngomong begini ke suami.
Pak, terima kasih banyak ya. Kamu kerja di rumah, saya lihat kamu tidur lebih malam. Udah gitu juga kita udah gak bisa bayar pembantu. Akhirnya kamu juga bantuin cucian lah, bahkan ngegosok dan sebagainya. Terima kasih banyak lu Pak. Itu istri lebih tersentuh gak sih? Nah, berarti suami gak pada melakukan nih. Gak ada yang bisa jawab istri-istri. Ya. Karena kita nih dalam 2 tahun kan kita diajarin jadi bapak rumah tangga toh. Nah sebaliknya, kalau istri, ya khususnya buat para ibu muda. Ibu muda itu kerjaannya kan cuma satu ya. Makanan. Makanan bayi, makanan bapaknya. Makanan bayi, makanan bapaknya. Makanan bayi, makanan bapaknya. Berarti dia punya 2 bayi sebenarnya di rumah. Kalau suami ngomong, "Mah, hari ini kamu istirahat deh. Selama ini saya perhatiin kamu tuh bangunnya tuh jam 4.30 udah bangun. Mesti ngejus makanan supaya bayi bisa udah gitu bayinya rewel kayak saya lagi makan aja milih-milih gitu kan. Jadi mesti mikir menunya apa dan sebagainya. Jangan pikir mikirin menu itu gampang loh buat para istri bapak-bapak. Ya memang kita bersyukur sekarang semua ada Gojek ya. Tinggal pilih aja. Tapi kadang-kadang milih Gojek juga bingung kan. Ini kok banyak banget ya. Yang mana yang promo, yang mana yang diskon gitu. Akhirnya kagak jadi beli makanan dah gitu kan. Tapi intinya daily Tehillim itu memuji ya. Nah terus yang ketiga Bapak Ibu. Daily Eucharistia. Ini lebih susah, coba ngomong. Daily Eucharistia artinya ucapan syukur. Ya, kalau tadi daily Tehillim itu memuji-muji Allah, menyanyi, ya, tentu menyanyi itu susah dipisahin sama bersyukur sebenarnya. Ya, kita menyanyi memuji Tuhan karena Tuhan mengerjakan banyak karya mukjizat, karya keajaiban dan sebagainya. Tetapi yang ketiga ini daily Eucharistia perlu spesifik bersyukur. Nah, bersyukur yang paling susah waktu kita pulang. Terus nanti di rumah kita ketemu macam-macam. Tiba-tiba air mati. Tiba-tiba listrik mati gantian. Masih bisa bersyukur apa enggak? Yang terakhir, daily rema. Daily rema artinya rema adalah perkataan Tuhan. Jadi daily rema artinya kita butuh perkataan Tuhan bukan tiap minggu lewat khotbah. Tapi tiap hari kita butuh sabda Tuhan. Sebab manusia bisa hidup dan berjalan dalam visi Tuhan bukan karena makanan fisik, tetapi karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Coba ngomong daily rema. Jadi ini 4 praktek hidup menyembah Tuhan tiap hari. Next slide. Daily votum, ngomong. Yang kedua daily Tehillim. Yang ketiga daily Eucharistia. Yang terakhir daily rema. Kalau kita betul-betul serius mau jadi orang Kristen yang berjalan dalam visi yang Tuhan berikan kepada kita nggak bisa nggak hidup menyembah Tuhan setiap hari. Hidup menyembah Tuhan nggak bisa setiap minggu. Karena firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kiranya Tuhan menolong kita. 11 bulan masih panjang di depan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Semoga Jakarta tidak makin parah karena Omikron dan sebagainya. Tetapi kita bergantung sama Tuhan seperti yang tadi kita nyanyikan. Ya, ku tak tahu akan hari esok, besok aja beneran kita nggak tahu. Ya, tetapi kita mau berpegang kepada Tuhan. Nah, berpegang kepada Tuhan harus terjadi setiap hari lewat hidup yang menyembah. Kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Saya undang jemaat untuk berdoa secara pribadi. Ngomong sama Tuhan yang mendengar Anda. Bahwa Anda mungkin saat ini bingung apa arti hidup Anda. Mungkin saat ini Anda bergumul dengan urusan sehari-hari dalam hidup. Mungkin ada yang kesulitan dari sisi keuangan. Mau bayar uang sekolah bingung. Mau beli beras bingung mungkin karena kurang dan sebagainya. Datang ke hadapan Tuhan. Minta pertolongan. Sekaligus kalau Tuhan punya visi yang mau diberikan.
siapkan hati, pikiran Anda dan seluruh diri Anda untuk menerima visi. Kemudian untuk melangkah, ambil langkah pertama iman dan kemudian hidup menyembah setiap hari. Berdoalah di hadapan Tuhan, buat satu janji sederhana di hadapan Tuhan setelah mendengar firman-Nya. Kemudian saya akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu ya dan amin. Karena firman-Mu selalu cukup dan selalu cocok untuk kehidupan kami di zaman yang sudah berbeda ini dengan zaman Abram. Namun kami sangat berterima kasih karena Engkau baik, Engkau sabar, dan kami bersyukur karena Engkau masih mau memberikan petunjuk bagi kami. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu supaya bisa berjalan dalam visi yang Engkau berikan kepada kami. Dan mampukan kami untuk memiliki hidup yang menyembah Engkau setiap hari. Karena itulah kekuatan booster kami sehingga kami bisa berjalan dalam visi-Mu. Karena kami tahu, visi kalau Engkau berikan, pasti akan mendatangkan tanggung jawab. Dan banyak orang-orang di sekitar kami yang belum percaya kepadamu, yang tidak senang dengan kami. Dan dunia akan mencoba menjatuhkan kami yang menjalani visi yang daripadamu. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk bertahan di dalam iman ketika kami terus melangkah. Dan biarlah hidup yang menyembah Engkau itu membuat kami menerima visi yang makin jelas. Terpujilah nama-Mu ya Allah untuk segala firman yang Kau sampaikan. Dengar seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, diberkati setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar, bahkan dalam selama 1 bulan ini, bulan Januari, kita belajar tentang bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan terus pertajam apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, yaitu bahwa setiap kita dapat berjalan di dalam visi Tuhan. Visi itu gak melulu dikasih buat pelayan-pelayan Tuhan aja ya. Tetapi setiap kita, Tuhan juga kasih visi untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan yang berpusat kepada Kristus. Kami diberkati dan kami bersyukur atas firman Tuhan yang diberitakan oleh Bapak Pendeta Budianto Lim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini saya juga mau menyapa Bapak Ibu, mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang pertama kali hadir dalam GBI Jelambar Timur, dan kami mengundang kembali untuk Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti ibadah setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk ibadah minggu depan merupakan minggu pertama dari bulan Februari, dan minggu depan ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus, dan kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana hidup kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Biar kita persiapkan hati kita, dan saya mengundang juga Bapak Ibu yang hadir ibadah secara onsite untuk bisa mendaftarkan diri melalui link yang dibagikan dari WhatsApp GBI Jelambar Timur setiap hari Kamis siang. Dan untuk minggu depan, karena kita akan mengadakan perjamuan kudus, sekaligus saya mau mengingatkan bahwa perjamuan kudus tidak diperkenankan untuk anak-anak. Bukannya nggak boleh, kenapa ya, tapi mari kita sama-sama juga mengajar anak-anak kita bahwa perjamuan kudus ini adalah melambangkan pengorbanan Kristus. Ini menjadi lambang atas tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan buat setiap kita.
Jadi bagi setiap orang yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini adalah orang-orang yang sudah mengerti, yang sudah memahami. Ya, jadi bagi Bapak Ibu, khususnya para orang tua bisa memahami hal ini. Dan kemudian perjamuan kudus kita juga dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, jadi minggu depan pada saat prosesi perjamuan kudus, Bapak Ibu akan dibagikan dalam bentuk plastik yang di-sealed, yang diklip. Ya, nah setelah selesai melakukan perjamuan kudus, maka sampah-sampahnya masukin lagi ke dalam plastiknya, diklip lagi yang rapat supaya tidak ada yang tumpah. Ya, kemudian nanti setelah itu bisa dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan di pintu keluar ruang ibadah. Hal yang berikutnya adalah minggu depan kita akan ngumpulin celengan kita ya. Udah lama celengannya tinggal di rumah masing-masing. Minggu depan kita akan kumpulkan kembali celengan-celengan kita bawa ke dalam bait Allah, sehingga dari celengan-celengan ini pula kita akan terus memperlengkapi bait Tuhan ini dengan segala hal yang masih kita perlukan ya. Dan selanjutnya adalah untuk ibadah sekolah minggu masih tetap dilakukan secara online melalui akun YouTube GBI Jelambar Timur setiap hari Minggu pukul 8 pagi ya, dan bisa diakses seterusnya. Jadi bagi para orang tua silahkan bimbing anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Dan kemudian untuk hari Rabu ibadah wanita dan juga hari Kamis ibadah doa diliburkan. Kenapa? Karena Imlek ya. Waduh, karena Imleknya bukan ya. Kita akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang merayakan Imlek untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Karena dengan cara ini juga kita bisa tetap menjadi berkat buat keluarga. Sediakan waktu untuk keluarga, bangun relasi, dan perkenalkan Kristus di dalam kehidupan setiap orang, di dalam segala kesempatan yang Tuhan sediakan. Ya, jadi libur bukan karena Imleknya ya, tapi karena kita mau berelasi dengan orang lain untuk kita juga jadi berkat buat orang lain. Dan hal yang berikutnya adalah bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani Tuhan, terbuka kesempatan di dalam bidang asyir dan kolektan, tim multimedia, tim lighting dan juga tim pemuji. Nah, syaratnya adalah bagi Bapak Ibu, pria atau wanita ya, usianya mulai dari 17 tahun sampai 40 tahun dan kemudian sudah tertanam di tempat ini, tertanam dalam arti rutin mengikuti ibadah ya selama kurang lebih minimalnya 1 tahun ke belakang. Lebih boleh, kurang jangan ya. Dan sudah dibaptis serta bersedia untuk melakukan interview dan audisi. Nanti bisa menghubungi WhatsApp yang sudah tertera di layar. Dan tadi salah satu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus punya daily rema. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu sebagian ada yang udah tahu, ada yang belum ya, bahwa GBI Jelambar Timur sudah merilis program baca Alkitab setiap hari ya, dan ini bisa diakses di akun YouTube GBI Jelambar Timur. Jadi Alkitabnya enggak dibaca, didengar ya. Karena mungkin buat beberapa orang tua buat baca udah kesulitan ya. Jadi didengar aja. Dan itu setiap hari akan rilis kecuali hari Minggu ya. Dan kita sudah baru memasuki kitab Matius dan nanti akan berlanjut ke kitab Markus dan selanjutnya. Oke, kemudian hari ini banyak ya. Saya berharap Bapak Ibu dapat menaruh perhatian di dalam setiap hal yang diumumkan hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah komunitas youth ya. Youth community akan mulai diadakan on-site kembali. Siapa aja sih anak-anak youth, anak-anak yang udah berusia 18 tahun sampai 30 tahun, 35 gitu ya. Boleh ikutan di dalam youth community yang diadakan hari perdana itu hari Kamis tanggal 10 Februari pukul 7:30 malam. Tempatnya di gedung 35. Ya, bukan di sini tapi di gedung 35, dress code-nya casual aja. Ya, silahkan nanti langsung hadir saja hari Kamis pukul 7:30 malam tanggal 10 Februari. Dan sesaat lagi kita akan memberikan korban syukur kita, persembahan yang terbaik buat Tuhan,
Persembahan sekali lagi saya ingatkan diadakan 2 kali. Yang pertama untuk mendukung operasional pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Dan yang kedua adalah untuk kita terus mendukung proses finishing dari gedung ini. Kiranya Tuhan memberkati dan mari sebelum kita memberikan korban syukur kita sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Jikalau hari ini kami ada sebagaimana ada, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini jikalau kami dapat memberi, semata-mata bukan karena kami mampu memberi, tetapi karena Allah telah terlebih dahulu memberi di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak meninggalkan kami. Kami bawa persembahan ini dengan ucapan syukur, dengan hati yang sukarela, dan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Katakan kepada Tuhan, banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang banyak hal.
berkat dan penutup saya persilahkan kepada Ibu Gembala. Kami bersyukur di hadapan hadirat Allah. Dalam segala apapun yang kami hadapi, kami tetap percaya tangan Allah sedang memegang tangan kami. Senantiasa tangan Allah memegang tangan kami. Setiap langkah perjalanan kehidupan kami hanya berserah kepada Allah yang Maha Dahsyat. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami diberkati oleh puji-pujian. Kami diberkati oleh firman Allah. Biarlah firman Allah menerangi jalan kehidupan kami, sehingga kami tetap berjalan sesuai dengan visi Allah yang datang yang Engkau berikan ke dalam kehidupan kami Bapa. Kami naikkan syukur kepada Allah yang Maha Dahsyat, Allah yang Maha luar biasa, Allah yang ada di tengah-tengah jemaat Selambar Timur ini, yang selalu memberkatikan kami dengan firman-firman yang dahsyat, dengan puji-pujian yang membangkitkan semangat dan gairah. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami yakin sekali setiap pagi hari ini Tuhan, semua kami diberkati oleh Allah dengan pujian dan firman yang dahsyat. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan sejahtera. Kami berkat Allah turun bagi kami Allah pada pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan persiapan kami untuk hari depan Tuhan. Hari Tuhan Yesus bulan Februari, di mana kami akan masuk Tuhan dalam perjamuan kudus Bapa. Marilah Allah Engkau memberkatikan kami. Sadarkan kami jemaat Tuhan untuk setia mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus, agar kami senantiasa mengingat akan kasih pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa bagi umat manusia yang berdosa ini. Sehingga saat ini kami boleh memuji Allah, memuliakan Allah karena pengorbanan-Mu, keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Bapa, terima kasih Allah dahsyat, Allah luar biasa bagi kami. Pada pagi ini hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ini ke dalam tangan Allah. Sepanjang minggu ini mereka berjalan, oh Tuhan. Marilah Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Tian awan dan tian api itu menyertai perjalanan kehidupan mereka. Kemanapun mereka melangkah, mereka duduk, mereka berdiri, kemana saja, oh Yesus. Bila tian awan dan tian api itu ada dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, mereka boleh merasakan kehangatan dan kesejukan bersama dengan Engkau Allah. Terima kasih Tuhan, hamba yakin dan percaya Engkau memberkati jemaat dengan seluruh kegiatan usaha pekerjaan mereka. Engkau memberkati setiap kesehatan mereka. Engkau memberikan hikmat dan akal budi kepada mereka. Engkau menolong mereka Tuhan. Dalam kesusahan Engkau menyertai. Engkau memberikan jalan keluar. Yang sakit di rumah Tuhan Engkau jamah dan Engkau sembuhkan Bapa. Terima kasih Allah. Minggu depan mereka boleh kembali bersama dengan kami masuk dalam bait Allah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Menaikkan syukur kepada Engkau Allahku, karena Engkau ada di tengah kami pada saat pagi hari ini. Engkau menyertai kami, Kau telah memberkatikan kami dengan kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Sehingga ada damai, ada sukacita. Kami meninggalkan bait-Mu ini Tuhan. Kami tidak pulang dengan hampa, tapi kami pulang dengan berkat Allah yang luar biasa. Ada pegangan dalam kehidupan kami untuk kami berjalan pada sepanjang minggu ini Allah. Terima kasih, kami naikkan syukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih Allah. Sekali lagi penyertaan-Mu ada di tengah jemaat-Mu ini. Pada siang hari dengan tian awan dan malam hari dengan tian api. Oh Yesus, Engkau ada dalam tiap-tiap rumah tangga mereka dan perjalanan kehidupan mereka. Menaikkan syukur kepada-Mu Allah. Ini adalah seluruh doa yang dapat kami panjatkan ke hadapan hari Tuhan. Tidak dengan nama lain dalam satu nama Yesus yang ajaib. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Saya mengucapkan selamat datang bagi mungkin yang baru pertama kali datang pada pagi hari ini. Biarlah tetap setia beribadah di tempat ini untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Tuhan memberkati.
Selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Bagi Bapak Ibu silahkan mengikuti arahan para usher. Sambil menunggu bisa duduk kembali. Yeay.